Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan renungan untuk hari ini Rabu 12 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, seorang petani tidak mengetahui bagaimana proses pertumbuhan benih yang dia taburkan. Tetapi yang dia ketahui dan dia yakini adalah bahwa akan tiba waktunya benih yang ditaburkan itu akan muncul dari dalam tanah dan bertumbuh serta berbuah. Setelah petani melihat hal itu, bahwa benih yang tertabur itu sudah bertumbuh, maka dia akan berusaha merawatnya, memberikan pupuk, memberikan obat-obatan agar tidak diserang oleh hama atau wabah penyakit tanaman. Juga petani akan menyiangi rumput liar yang bisa merusak tanaman yang telah bertumbuh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk proses pertumbuhan sampai berbuah itu bukan terletak pada kuasa petani, melainkan terletak pada kuasa Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, "Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan." Paulus sangat bersukacita ketika ia mendengar pertumbuhan iman, pertumbuhan kasih di tengah-tengah jemaat Efesus. Sekalipun Paulus pada saat itu sedang berada dalam kurungan penjara di Roma, tetapi Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan karena ia mendengar bagaimana jemaat Efesus, jemaat yang dirawatnya itu bertumbuh di dalam iman kepada Allah dan bertumbuh pula di dalam kasih kepada sesama. Bukankah sebuah sukacita dan rasa syukur yang sangat besar kepada Allah ketika pekerjaan yang kita kerjakan dengan tekun, bercucur keringat, bahkan mungkin terkadang berurai air mata, menunjukkan progres yang sangat baik, menghasilkan buah yang baik. Bukankah itu menjadi sebuah kepuasan, kebanggaan, sukacita dan rasa syukur yang besar bagi kita kepada Allah? Seperti itulah Paulus. Rasa sukacita dan syukurnya kepada Allah sekalipun ia berada dalam penjara ketika ia mendengar kabar bahwa jemaat Efesus itu bertumbuh dengan baik. Baik di dalam iman, juga di dalam kasih kepada sesama. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar progres yang begitu baik di tengah-tengah jemaat Efesus, Paulus tak henti-hentinya berdoa dan meminta kepada Allah supaya Allah mengaruniakan roh hikmat kepada seluruh jemaat Efesus yang sudah bertumbuh imannya, yang sedang terawat kasihnya kepada sesama, supaya mereka tidak terpengaruh oleh rupa-rupa dunia, pengajaran-pengajaran sesat, termasuk penyembahan-penyembahan berhala yang pada saat itu sangat subur di tengah-tengah Efesus. Salah satunya adalah penyembahan kepada Dewi Artemis yang dipahami sebagai dewa kesuburan oleh orang banyak saat itu di kota Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang sudah menerima Kristus atau bahwa seseorang yang sudah lama menjadi Kristen tidak akan bisa dipengaruhi oleh rupa-rupa dunia, oleh kuasa-kuasa si jahat. Sebab iblis begitu lihai dan begitu cerdik
membuat tipu daya bagi manusia, termasuk bagi orang-orang percaya, agar kita semakin jauh dari Allah. Karena itulah Paulus mengatakan di ayat 17 ini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak kalah penting bagi kita, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, hidup di dalam iman dan hidup di dalam kasih, di tengah-tengah goncangan dunia ini, begitu banyaknya pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi, baik yang datang dari luar diri kita, termasuk juga dari dalam diri kita, yang kapan saja bisa mempengaruhi iman kita, merusak iman kita, merongrong iman kita kepada Tuhan. Kekuatan kita adalah pertolongan Roh Kudus. Dengan hikmatnya kita akan beroleh kekuatan. Kita akan beroleh pengenalan yang benar kepada Allah. Sehingga betapapun cerdiknya dan lihainya si jahat, si iblis untuk menipu kita, tetapi oleh pertolongan dan topangan Roh Kudus dan hikmat dari Allah, kita akan beroleh pengenalan yang benar. Kita akan berdiri teguh dan kokoh di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan hikmat Allah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan, sehingga kita menang melawan tipu daya si jahat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan memberikan nafas hidup, kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan firman-Mu bagi kami, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami untuk memulai hari kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan iman, memberikan kasih ke dalam hati dan hidup kami. Kami memohon biarlah iman yang Tuhan telah karuniakan itu terus terjaga dan terawat serta bertumbuh, terutama di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan yang boleh datang ke tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga, juga gereja dan bangsa kami. Kami tahu dan sadar betul bahwa kami adalah manusia yang lemah, rentan dan ringkih serta rapuh. Sementara si jahat dan si iblis begitu licik dan lihai dan berada di mana-mana untuk mempengaruhi kami, untuk menggoda kami, sehingga tanpa kami sadari kami bisa jatuh dan bahkan mungkin jauh dari Allah. Tetapi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan menambahkan hikmat kepada kami, agar senantiasa setiap saat dan setiap hari iman kami diteguhkan, pengenalan kami semakin ditambahkan, hati kami selalu dibaharui, sehingga kami boleh mengenal dengan benar Allah yang kami percayai dan berpegang teguh hanya kepadanya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Limo, dan juga yang telah mendengarkan renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka menjalani hari-harinya, menjalani aktivitasnya, menghadapi pergumulannya. Tuhan memberikan kekuatan, harapan, dan ketabahan, sehingga hati kami kuat dan kokoh, sekalipun akan ada pergumulan yang akan kami hadapi baik hari ini maupun juga di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan tetap setia menopang dan menolong kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan setiap yang kami butuhkan untuk hari ini. Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan setiap yang kami dambakan dan harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara kami, jemaat-Mu, ataupun yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini yang sedang dalam kondisi sakit. Kami berdoa Tuhan bermurah hati memberikan kasih karunia-Mu, berikan kekuatan, pengharapan, terlebih kesembuhan bagi mereka.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Kami akan menjalani hari ini dan melakukan aktivitas kami. Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.